World-class University. Itulah yang melatar belakangi terselenggaranya workshop International Affair di Hotel Topaz Bandung. Acara tersebut mengusung tema komitmen internasionalisasi lembaga Yayasan Pendidikan Telkom. Berbagai informasi disampaikan pembicara, khususnya informasi seputar peluang-peluang kerjasama internasional perguruan tinggi. Jadi acara workshop International Office ini dilatar belakangi oleh satu rencana besar yang sudah kita tetapkan di Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu mengintegrasikan 4 perguruan tinggi YPT, yaitu IT Telkom, YM Telkom, dan Politeknik Trustisi Telkom menjadi Telkom University. Dan perubahan ini mewujudkan visi untuk menjadi World Class University. Nah, salah satu indikator dari World Class University ini adalah dengan bertambahnya proporsi jumlah mahasiswa asing. Dan untuk melakukan proses menuju peningkatan jumlah mahasiswa asing inilah maka kita perlu mendengar berbagai pihak yang punya kompetensi bagaimana kita membangun jaringan kerjasama dengan luar negeri, termasuk untuk mendatangkan mahasiswa asing ke institusi kita. Dan dari satu learning organization yang kita lihat bahwa untuk membangun sebuah sistem pendidikan yang memiliki banyak mahasiswa asing itu diperlukan sebuah komitmen yang kuat mulai dari pimpinan sampai ke level program studi. Dan itulah yang menjadi tujuan acara kita workshop pada hari ini. Jadi bagaimana kita melakukan sharing pengalaman pihak-pihak yang sudah menjalankan International Office, sehingga nanti dari sharing inilah akan menumbuhkan satu spirit, satu semangat dari seluruh organ yang ada di Telkom University untuk sama-sama mewujudkan mimpi kita menjadi World Class University yang salah satu cirinya adalah peningkatan jumlah mahasiswa asing secara signifikan. Kita punya 59 kerjasama dengan pendidikan di Jepang, dan ini barangkali perlu dicatat. Tahun ke tahun maka sampai 2013 ini Pak Menteri yang setiap hari menerima tamu dari luar negeri, staf dari lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Semua ingin kerjasama dengan Indonesia. OECD, Bank Dunia, UNESCO meramalkan mungkin apakah kita dinamakan oleh mereka di tahun 2030 menjadi negara yang besar dengan pendapatan per kapita yang 7 besar di dunia. Apakah itu yang dilirik oleh mereka? Itu menjadi pertanyaan kita. Apakah juga APBN yang 20% itu menjadi incaran mereka? Ini juga harus saya jawab. Music sounds better to rock. Music sounds better to rock. But so far I haven't tasted any. Apa saja yang harus diperhatikan serta apa saja yang bisa diambil peluang yang ada di kami. Secara kebijakan memang kita mendukung perguruan tinggi Indonesia ya untuk mengembangkan kerjasama internasional. Karena memang di dalam undang-undang Dikti sendiri kita menyinggung tentang masalah itu. Lalu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ini juga disinggung tentang kerjasama perguruan tinggi baik dalam maupun luar. Artinya memang secara formal itu memang kita dorong perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama internasional karena memang sudah saatnya. Ya, saat ini kita mau nggak mau kita menghadapi era globalisasi, kita akan berkompetisi dengan negara lain. Jadi kalau memang isi kita tidak siap untuk itu, kapan lagi, gitu kan? Kita akan terlibat. Yang pertama. Lalu yang kedua, otomatis dengan adanya legal formal tersebut, kita otomatis Dikti sebagai pemerintah menyiapkan berbagai program untuk baik dari sisi peraturan maupun dari sisi program-program. Di antaranya hibah-hibah yang kita berikan kepada perguruan tinggi kaitan dengan pengembangan kerjasama internasional maupun penguatan industri sendiri. Seperti contohnya untuk kita siap melakukan kerjasama internasional, otomatis suatu institusi punya unit yang memang bertugas untuk ke sana. Nah, seperti contohnya kantor usaha internasional. Ya, kami dari Dikti dan juga teman-teman Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri (KLN)
di Sekjen Kemdikbud itu juga punya program yang sama agar perguruan tinggi siap kalau memang mau kerjasama internasional melalui kantor usaha internasional. Jadi artinya itu yang kita siapkan. Kan sih belum tahu ya seperti apa. Tetapi kalau melihat dari hasil diskusi dan pembicaraan yang tadi, saya kira IT Telkom memang arah ke sana, dan saya kira dari sisi kelembagaan maupun dukungan dari yayasan segala macam, saya kira saya yakin ini ada fungsi dan penguatan daripada kantor internasional di IT Telkom akan sangat baik ya. Dan juga saya lihat teknologi itu punya pasar khusus ya, saya kira. Jadi kita bisa bersaing dan juga artinya kita mencari partner juga akan lebih mudah dalam pengembangan teknologi, karena saya kira teknologi itu tidak saja di Indonesia tapi negara-negara lain juga mereka punya teknologi yang memang berkembang pesat, sehingga tidak ada salahnya memang sudah saatnya IT Telkom untuk melakukan hal tersebut. Yang mantapkan secara institusi internal ya, koordinasi dengan di dalam, dan memang jelas fungsinya apa di ini ya, satu fungsi apa ini yang pertama. Jadi keberadaan di institusi juga diapakan jelas, baik di tataran atas maupun di tataran bawah misalkan. Jadi sehingga saya kira pelaksanaan kantor usaha internasional memang jelas arahnya kemana, karena tidak sedikit kita punya sesuatu tetapi tidak terkelola dengan baik sehingga perannya nggak jelas. Akhirnya buntu sendiri gitu ya. Yang kedua, kan tadi sudah disampaikan tentang program-program yang ada di Dikti maupun di BKLN. Teman-teman KUI sering melakukan koordinasi konsultasi dengan kita di tingkat pusat. Yang ketiga, kalau kita berbicara pengembangan internasional, peran KUI sangat jelas. Ya, ISO punya peran aktif. Nah, untuk itu tadi kami sudah menyampaikan kira-kira apa saja yang bisa dimanfaatkan dan apa yang harus dilakukan oleh kantor usaha internasional. Mudah-mudahan itu menjadi informasi yang baik sehingga ke depan mereka punya program-program yang punya target-target yang akan dikembangkan. Pertama misalkan kita punya program-program untuk kerjasama internasional, kita punya event-event internasional di mana setiap perguruan tinggi pada umumnya KUI lah yang bergerak di sana. IT Telkom News mengabarkan.